Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 pada hari ini akan memaparkan tugas pengolahan nabati kami yang berjudul Fat and Sugar Blooming Prevention in Chocolate Processing. Kelompok kami beranggotakan Karel, Azizah, Rahmi, Natasha, Nikomang, dan Maria. Untuk subtopik pembahasan telah kami bagi menjadi 5 poin penting, yaitu informasi mengenai coklat, apa itu fat dan sugar blooming pada coklat, perbedaan antara coklat yang terkena blooming dan tidak, serta faktor penyebab terjadinya blooming. Lalu, ada juga pemrosesan coklat yang baik, serta pencegahan terjadinya fat dan sugar blooming pada coklat. Berikut kami sajikan informasi singkat mengenai coklat. Coklat merupakan makanan olahan populer yang terbuat dari biji kakao, yang memiliki cita rasa khas dan senyawa fungsional yang tinggi, terutama sebagai sumber antioksidan. Bahan-bahan untuk membuat coklat terdiri dari bubuk kakao, gula, serta susu bubuk atau milk chocolate yang dilarutkan dalam lemak kakao. Coklat sendiri sering digunakan untuk pembuatan roti, kue, dan es krim karena memiliki rasa yang khas dan spesifik. Selanjutnya adalah hasil pengolahan coklat. Terdapat bermacam-macam bagian dari hasil pengolahan coklat, di antara lain bean, yaitu biji kakao utuh, shell, yaitu kulit biji kakao yang dipisahkan, lalu nibs, yaitu isi biji kakao kering yang sudah terpotong-potong, lalu liquor, yaitu kakao nibs yang dihaluskan berbentuk pasta dan masih mengandung lemak kakao. Selanjutnya ada cake, yaitu kue yang diberi bubuk atau coklat batang. Lalu chocolate, yaitu kakao liquor dan tambahan lemak kakao, gula, bubuk susu, dan emulsifier yang dicetak menjadi batang agar mudah dikonsumsi atau diolah kembali. Yang terakhir terdapat powder, yaitu kakao liquor yang ditempa agar dapat terpisah dari lemak kakao dan berbentuk padatan bubuk. Selanjutnya, berikut kami sajikan variasi tipe coklat yang dipasarkan kepada konsumen, yang terdiri dari 3 jenis coklat, yaitu dark chocolate, milk chocolate, dan white chocolate. Untuk komposisi dari dark chocolate sendiri terdiri atas gula sebanyak 45%, cocoa butter sebanyak 10%, cocoa liquor sebanyak 44,5%, dan bahan-bahan lainnya yang mencapai 0,5%. Lalu, untuk komposisi dari milk chocolate terdiri atas susu bubuk yang mencapai 20%, gula sebanyak 40%, cocoa butter sebanyak 25%, cocoa liquor sebanyak 14,5%, dan bahan-bahan lainnya yang mencapai 0,5%. Lalu untuk jenis coklat terakhir, yaitu white chocolate, komposisinya terdiri atas susu bubuk sebanyak 25%, gula sebanyak 45%, cocoa butter sebanyak 29,5%, dan bahan-bahan lainnya yang mencapai 0,5%. Bahan-bahan lain yang dimaksud mencakup emulsifier dan flavors atau perisa, yaitu campuran lecithin dan PGPR sebagai emulsifier dan vanillin sebagai perisa. Lemak kakao sebagai salah satu penentu mutu coklat, tersusun dari 3 jenis asam lemak, yaitu 73% sampai 96% triacylglycerol, 5% diacylglycerol, 2% monosylglycerol, dan beberapa jenis lemak lainnya. Triacylglycerol yang sebagian besar menyusun komponen lemak kakao terdiri dari 42,5 sampai 46,4% palmitic oleic stearic acid atau POS, 27,8 sampai 33% stearic oleic stearic acid atau SOS, dan 18,9 sampai 22,6% palmitic oleic palmitic acid atau POP. Komposisi perpaduan triacylglycerol tersebut membuat titik leleh coklat yang diinginkan oleh konsumen dan industri coklat, yaitu 32 sampai 34 derajat Celcius, yang berupa padatan pada suhu ruang namun akan mencair ketika dikonsumsi atau meleleh di dalam mulut. Selanjutnya, terdapat 7 parameter mutu kualitas pada coklat. Pertama, appearance, penampakan warna dan mengkilapnya coklat. 2. Hardness, snap, daya patah coklat dan kekerasan coklat di suhu tertentu. 3. Melting point, titik leleh coklat pada saat di dalam ruangan dan saat di dalam mulut. 4. Particle size, ukuran partikel dari setiap komponen coklat, yaitu kakao liquor, kakao butter, sugar, milk powder, dan lainnya. 5.
Flow karakteristik, viskositas dari coklat yang berbentuk cair. 6. Flavor, rasa dan aroma yang dimiliki dan dibentuk dalam pembuatan olahan coklat. 7. Moisture content, kandungan air yang terkandung di dalam coklat. Permasalahan yang dapat ditemukan pada coklat yaitu terjadinya blooming pada coklat. Blooming coklat adalah coklat yang permukaannya memiliki lapisan berwarna putih. Blooming coklat masih aman untuk dikonsumsi, namun memiliki tampilan dan tekstur permukaan yang tidak menggugah selera. Coklat yang terkena fat blooming saat diusap, lapisan berwarna putih pada coklat akan hilang. Sedangkan sugar blooming saat diusap, lapisan berwarna putih tetap ada pada coklat. Perbedaan karakteristik coklat yang terkena blooming dan coklat dalam kondisi baik. Coklat yang terkena blooming timbul lapisan berwarna putih, permukaan coklat tidak glossy, dan berpengaruh terhadap penerimaan konsumen. Sedangkan pada coklat dalam kondisi baik, permukaan coklat mengkilap atau glossy, dan umur simpan lebih panjang. Selanjutnya, penjelasan fat dan sugar blooming. Fat blooming merupakan sifat fisik coklat yang memberikan permukaan tampilan warna putih atau abu-abu. Fat blooming disebabkan karena kondisi suhu penyimpanan di atas 30 derajat Celcius dan berfluktuasi mengakibatkan lemang mencair, lalu mengkristal kembali dengan ukuran yang lebih besar. Fat blooming juga mungkin terjadi karena proses tempering dan pendinginan yang tidak tepat. Sugar blooming merupakan sifat fisik coklat yang memberikan warna permukaan yang kusam keabuan. Sugar blooming disebabkan karena penyimpanan coklat pada kelembaban tinggi atau karena terjadinya penumpukan uap air yang menyebabkan partikel gula berukuran kecil di permukaan mencair dan kemudian membentuk kristal berukuran besar ketika terjadi proses evaporasi. Selanjutnya ada faktor penyebab blooming pada coklat. Yang pertama adalah komposisi coklat. Penggunaan lemak yang tidak sesuai dapat memicu terjadinya blooming. Fenomena blooming ini dapat dicegah oleh penggantian lemak kakao dengan minyak palm atau minyak kelapa pada rasio tertentu. Kedua adalah ukuran partikel. Coklat dengan ukuran partikel yang besar akan meningkatkan migrasi minyak dan mempercepat fat blooming. Menurut penelitian yang kami baca, coklat dengan ukuran partikel yang kecil, yaitu 18 mikrometer, akan mengalami pertumbuhan fat bloom yang paling lambat dibandingkan coklat lainnya. Ketiga adalah pengolahan. Coklat yang kurang melalui proses tempering akan meningkatkan waktu kristalisasi coklat dan kemudian mempercepat blooming. Tempering sendiri merupakan tahapan yang krusial untuk menghasilkan produk akhir yang stabil dan bagus. Umumnya, blooming akan terlihat dalam kurang dari 2 hari dan menyebabkan perubahan yang drastis pada permukaan coklat yang kurang melalui proses tempering. Dan terakhir adalah penyimpanan. Coklat yang disimpan dalam keadaan tidak tepat atau dalam kondisi yang hangat dan lembab akan memicu terjadinya blooming, sehingga penyimpanan coklat pada suhu yang rendah akan menurunkan resiko terjadinya blooming. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembuatan coklat. Yang pertama, bahan berupa bubuk kakao, gula, susu bubuk, dan lemak kakao dicampurkan juga dihaluskan menggunakan mesin pencampur dan penghalus yaitu ball mill selama 12 jam dengan suhu 50 derajat Celcius. Bahan yang telah dicampur dan dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam mesin koncing. Koncing ini bertujuan untuk melapisi coklat dengan lemak agar diperoleh tekstur dan rasa yang diinginkan. Koncing dilakukan selama 8 jam pada suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya, dilakukan tempering. Tempering bertujuan untuk membuat coklat menjadi mengkilap dan memiliki sifat lembut yang meleleh di mulut pada suhu tubuh. Tempering dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni tahapan pertama adalah pasta coklat didiamkan selama 10 menit pada suhu 33 derajat Celcius, lalu dipanaskan sampai suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian, adonan coklat didinginkan sampai suhu 33 derajat Celcius dan didiamkan selama 10 menit. Setelah itu, diturunkan lagi suhunya sampai pada suhu 26 derajat Celcius dan didiamkan selama 10 menit. Tahap terakhir dari proses tempering adalah adonan dipanaskan kembali sampai suhu sekitar 30 derajat Celcius. Kemudian tahapan keempat adalah proses pencetakan coklat yang dilakukan apabila suhu pasta coklat telah mencapai suhu 29-30 derajat Celcius.
Coklat yang telah dimasukkan ke dalam cetakan kemudian dimasukkan ke dalam kabinet tempering dengan suhu 10 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian, adonan coklat dilepaskan dari cetakan dan ditempering di ruangan dengan air conditioner selama 1 hari pada suhu 25 derajat Celcius sebelum dilakukan pengemasan. Tahapan terakhir adalah pengemasan coklat yang dilakukan menggunakan aluminium foil dan ditempering kembali dalam ruangan yang memiliki air conditioner selama 7 hari pada suhu 25 derajat Celcius. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mencegah fat dan sugar blooming pada coklat. Yang pertama dari suhu penyimpanannya. Produk coklat sebaiknya disimpan pada suhu 12 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan penyimpanan coklat pada suhu yang rendah akan menurunkan resiko terjadinya blooming. Kemudian yang kedua dari proses treatmentnya. Melakukan retempering dengan cara menaikkan dan menurunkan suhu serta dengan pengadukan yang lambat akan membentuk kristal yang lebih stabil. Dapat juga dilakukan penambahan pemanis seperti maltitol ataupun tagatosa yang akan memberikan efek anti-blooming juga meningkatkan stabilitas penyimpanan. Yang ketiga adalah melakukan fat replacement, mengganti lemak secara keseluruhan atau menambahkannya dengan cocoa butter substitute atau CBS dan cocoa butter equivalent atau CBE sebagai cocoa butter alternatives seperti coconut oil, palm oil, tea tree oil, dan lemak pada biji mangga. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang kami jelaskan dalam video ini dapat memberikan informasi baru kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan maupun kekeliruan dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.